Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap dan saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya, teman-teman juga demikian, selalu sehat dan berkumpul bersama keluarga. Bertemu kembali dengan saya, Mas Nanang, tentunya di channel Bola Kaki, channel yang memberikan informasi tentang perkembangan sepak bola dan juga beberapa prediksi pertandingan, terutama tentang timnas Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi dan ulasan, memberikan informasi kepada teman-teman tentang keadaan proyek pemerintah, proyek Federasi PSSI sebagai lembaga yang mengurusi persepak bolaan Indonesia tentang proyek naturalisasi pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri yang masih mempunyai hak darah Indonesia. Seperti kita ketahui teman-teman, ada beberapa pemain yang sudah membela timnas Indonesia di tim senior maupun di level U23. Seperti JHS yang terbaru, Tom Haye dan Ratnar Oratmangun. Sebelumnya sudah ada Justin Hubner, kemudian Rafael Struijk, dan juga Nathan Joe, kemudian Sandy Walsh yang lebih dahulu, dan Shane Patinama. Nah, yang terbaru teman-teman, dari hasil informasi yang kami peroleh, yang saya peroleh dari beberapa podcast juga tentunya, bahwa pemerintah masih akan terus melanjutkan proyek naturalisasi ini guna mempersiapkan tim yang tangguh untuk menemukan pemain-pemain yang punya kualitas grade A yang bermain di Eropa yang berketurunan Indonesia untuk ikut bermain membela tim nasional Indonesia. Ini sudah dikonfirmasi melalui Wakil Ketua Umumnya Bapak Zainuddin Amali dan juga dalam sebuah podcast Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI. Nah, ini bagus teman-teman. Kenapa saya menganggap bagus? Sudah terbukti pemain-pemain diaspora ini teman-teman sudah mampu mengangkat, ya, yang dipadukan tentunya dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 atau pemain lokal yang bermain di luar negeri, mampu sampai saat ini akan mengantarkan Indonesia pada round ketiga. Kita doakan saja dalam kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia di grup F. Peranan pemain-pemain ini sangat penting. Ya, peranan pemain ini sangat penting. JHS di lini belakang, di tengah ada Tom Haye dan Ivar Jenner, kemudian ada Ratnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Dalam sebuah podcast disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PSSI bahwa kekuatan jika Indonesia masuk pada round ketiga, maka kekuatan ini tidak akan mampu, tidak cukup, perlu tambahan jika masuk pada round ketiga nanti akan bertemu dengan negara-negara kuat lainnya. Maka benar perlu pemain-pemain yang punya kualitas juga yang menjadi benteng. Jadi dimulai dari penjaga gawang harus kuat di semua lini. Penjaga gawang, di pertahanan, kemudian di tengah dan juga di depan harus punya komposisi yang sama kuatnya. Dan starting 11 pemain ke-11 pertama harus sama kualitasnya dengan pemain cadangan. Maka stoknya harus banyak dengan kualitas yang tidak harus sama merata, hingga siapa yang dipasang oleh STY nanti siapa yang punya kondisi baik dan siap untuk tampil terbaik itu yang akan dipasang. Maka stok pemain ini diperlukan. Nah, STY Sintayong sudah melakukan beberapa bulan yang lalu dan bahkan jauh hari sudah melakukan pantauan. Dia sudah pergi ke Italia, ke Belgia, ke Liga Belanda untuk mencari pemain-pemain diaspora. Dan saya yakin sudah ditemukan. Nah, teman-teman sekalian, yang terbaru yang saya ingin informasikan kepada teman-teman bahwa dua orang pemain yang siap dinaturalisasi dan masih dalam proses, ini yang disampaikan oleh Bapak Ketua dalam sebuah podcast,
yang siap dalam waktu dekat ini siap dinaturalisasi, diusahakan supaya kemungkinan untuk bisa main. Ya, salah satunya yang sudah mendekati final adalah Kelvin Verdong dengan posisi pemain bertahan atau back kiri. Nah, back kiri kan banyak ini. Stoknya bagaimana? Back kiri, salah satu kelebihan dari Kelvin Verdong adalah dia dapat bermain pada wingback kanan, dapat di fullback kanan maksudnya. Atau juga bisa digunakan bertahan sebagai gelandang bertahan dengan kaki tangan-tangan yang keras. Kalau dikombinasi dengan Tom Haye tentu luar biasa ini. Ya, ini. Nah, seorang lagi yang diharapkan datang adalah seorang striker. Nah, sudah seperti yang pernah saya bahas dalam sebuah podcast yang lalu, kemungkinan oleh Romani. Tetapi dalam sebuah keterangan, Bapak Ketua Umum menyampaikan tanda atau clue-nya, ya, adalah bahasa clue bagi Pak Ketua Umum PSSI, bahwa setiap pemain naturalisasi atau diaspora yang ingin main yang sudah dinaturalisasi, kodenya, clue-nya itu harus bersalaman dengan dia. Dan ini belum terjadi. Di sebuah podcast itu juga dibicarakan bahwa dipastikan salah satu pemain yang selain Kelvin Verdong itu bukan oleh Romani. Nah, bagus ini teman-teman. Kira-kira siapa yang akan dipasang? Nah, teman-teman silahkan berikan komentar dalam channel ini. Berikan komentar Anda, komentar sampean, komentar jenengan. Siapa kira-kira pemain yang pas untuk dipasang dalam starter? Silakan. Karena oleh Romani bukan. Dan juga dia memberikan clue bahwa pemain ini perlu waktu. Sebagai striker perlu waktu untuk menjadi striker utama, tulang punggung. Nah, ini ya, apa maksudnya? Dan apakah Joe Evans atau siapa? Saya tidak tahu, kita hanya menebak. Maka itu silakan teman-teman, jika ingin memberikan komentar, berikan komentar. Mungkin teman-teman punya gambaran. Artinya dalam waktu dekat ini dipastikan bukan oleh Romani. Bisa saja karena masih oleh Romani masih dalam tahap pembicaraan. Hanya berbicara, belum bersalaman, kata Pak Erick Thohir. Nah, itulah teman-teman. Indonesia butuh pemain-pemain yang berkualitas grade A ketika nanti masuk pada round ketiga. Karena kita tahu pada round ketiga itu teman-teman dibagi ada 18 negara. 18 negara itu satu grup diisi 6. Jadi ada 3 grup. Pot 1, pot 2, pot 3. Grup A, B, dan C. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk, lolos. Ketika nanti kita menang, kita seri saja dengan Irak dan menang dengan Filipina, otomatis kita melangkah ke round ketiga. Ketika pada round ketiga itu nanti akan terjadi persaingan dan kita harus kuat di semua lini. Jatah untuk lolos ke Piala Dunia Amerika Serikat 2026 itu juara grup dan runner up. Kemudian peringkat 3 dan 4, 3 dan 4 pada masing-masing grup akan diadu memperebutkan 2 tiket sebagai tiket tambahan. Karena jatah Asia ada 8, sebetulnya 9 atau separuh, karena peringkat terakhir nanti itu yang lolos harus melakukan playoff dengan Amerika Selatan. Jadi peluang Indonesia kalau sudah masuk ke round ketiga sangat besar. Tidak dapat juara grup, runner up, atau peringkat 3-4 terbaik diambil 2 dari 6 untuk melengkapi 8. Itulah teman-teman informasi ulasan yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi semangat untuk kita semuanya. Ingat, selalu cintai Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.